Kota Manisa perlahan mulai dipenuhi aroma persaingan. Di sepanjang jalan menuju Muradiye Sport Salonu, spanduk besar berwarna biru dan putih, warna kebanggaan Manisa BBSK, berkibar ditemani wajah-wajah para pemain bintang. Namun yang paling mencolok adalah wajah Megawati Hangestri dan Tanja Grober, terpampang berdampingan seolah menjadi simbol harapan baru bagi klub. Pertandingan melawan Altinordu ini bukan laga biasa. Meski bukan derby atau big match melawan raksasa seperti Vakif Bank atau Fenerbahce, duel ini punya nilai historis tersendiri. Altinordu dikenal sebagai tim yang selalu tampil penuh determinasi, seringkali menjadi batu sandungan bagi lawan-lawannya. Suasana kota mulai berubah sejak jadwal resmi diumumkan. Tiket laga langsung habis terjual hanya dalam hitungan jam. Banyak warga Manisa yang bahkan rela antre semalaman di depan loket demi bisa menyaksikan langsung debut duet Megawati Tanja. Media lokal menulis headline besar di halaman depan, pertarungan di depan mata, Megawati dan Tanja siap turunkan petir. Kata-kata itu seakan membakar semangat masyarakat Manisa, yang sebelumnya tak pernah merasakan gegap gempita sebesar ini dalam dunia voli. Megawati Hangestri sendiri sadar betul bahwa laga ini akan jadi sorotan besar. Saya tahu banyak orang menantikan kami. Ini bukan sekadar pertandingan, ini awal cerita baru, ucapnya saat diwawancarai salah satu stasiun TV Turki. Senyumnya tenang, namun mata tajamnya menunjukkan rasa lapar untuk membuktikan diri. Di sisi lain, Tanja Grober terlihat sangat fokus. Pemain asal Jerman itu sudah merasakan atmosfer liga-liga besar Eropa, tapi baginya ada energi berbeda di Turki kali ini. Manisa seperti rumah baru, saya ingin memberikan yang terbaik, ungkapnya singkat sambil menenteng tas perlengkapan latihan. Para pemain Manisa BBSK menjalani latihan terakhir dengan penuh konsentrasi. Suara smash Megawati yang keras terdengar bergema di dalam hall latihan, membuat rekan setimnya seringkali bersorak kagum. Sementara itu, Tanja menunjukkan blok-blok solid yang membuat lawan di sesi skrimage internal kesulitan menembus pertahanan. Pelatih Hasan Duman terlihat bersemangat sekaligus tegang. Ia tahu pertandingan melawan Altinordu bukan hanya soal 3 poin, melainkan momentum untuk memperlihatkan bahwa Manisa BBSK bukan lagi tim mediocre. Hari ini akan jadi awal era baru. Semua orang harus percaya diri, katanya lantang saat briefing. Para analis voli di Turki juga ikut memberi perhatian. Beberapa menganggap Manisa terlalu dini memberi ekspektasi tinggi kepada Megawati dan Tanja. Namun ada juga yang percaya, duet ini bisa benar-benar mengubah wajah Manisa BBSK musim ini. Di sosial media, tagar-tagar Manisaps dan tagar Megagrober sempat masuk daftar trending di Turki. Fans membuat poster digital, video kompilasi latihan, bahkan chant khusus untuk menyemangati kedua pemain. Dukungan seperti ini jarang sekali muncul untuk klub kasta menengah, dan inilah yang membuat Manisa kini jadi buah bibir. Altinordu sendiri tak mau diremehkan. Meski atmosfer publik condong ke Manisa, Kapten Altinordu menegaskan timnya datang untuk merusak pesta. Kami hormati mereka, tapi jangan kira kami datang hanya untuk menjadi penonton, ucapnya dingin dalam konferensi pers. Menjelang hari H, ketegangan makin terasa. Di hotel tempat Manisa menginap, beberapa supporter terlihat berkumpul, menyanyikan yel-yel dari luar pagar. Para pemain mendengar lantunan itu dari kamar masing-masing, memberi suntikan semangat tambahan. Semua tanda menunjukkan satu hal, pertarungan besar sedang menunggu di depan mata. Manisa BBSK bukan hanya akan bertanding melawan Altinordu, tapi juga melawan ekspektasi tinggi dari ribuan pasang mata yang menunggu apakah duet Megawati Tanja benar-benar bisa menjadi senjata mematikan bagi tim. Nama Megawati Hangestri sudah jauh-jauh hari menjadi sorotan media Turki. Sejak pengumuman resmi bergabung dengan Manisa BBSK, berbagai portal olahraga menyoroti rekam jejaknya. Mereka menulis bagaimana ia mampu menggebrak V-League Korea bersama Daejeon Red Spark, bahkan kerap menjadi top skorer meski timnya sering kalah. Julukan, Megatron, melekat padanya bukan tanpa alasan. Smash kerasnya dengan kecepatan dan sudut tajam kerap membuat lawan tak berdaya. Di Korea, banyak lawan yang menyebut Megawati sebagai opposite paling berbahaya dalam 1 dekade terakhir. Kini publik Turki ingin membuktikan apakah reputasi itu bisa terulang di Sultan Larligi. Di sesi latihan Manisa, Megawati seringkali mencuri perhatian. Setiap kali ia melakukan spike, bola jatuh begitu keras hingga suara pantulannya terdengar sampai tribun kosong. Rekan-rekannya pun memberi julukan baru, petir dari Asia. Meski punya gaya bermain garang,
Megawati dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Ia selalu menyempatkan diri menyapa fans setelah latihan. Bahkan beberapa kali terlihat ia menandatangani kaos anak-anak kecil yang sudah menunggu di luar hall. Sifat sederhana inilah yang membuat popularitasnya makin meroket. Perjalanan Megawati untuk sampai ke Turki bukan hal mudah. Ia sempat diragukan karena berasal dari Indonesia, negara yang belum terlalu dikenal dalam peta voli dunia. Namun performa luar biasanya di Korea dan ajang internasional membuktikan bahwa kualitas tak selalu bergantung dari mana pemain berasal. Manisa BBSK melihat peluang besar itu. Mereka sadar, butuh seorang pemimpin di lapangan, sosok yang bisa jadi tumpuan ketika skor macet. Megawati diproyeksikan menjadi pemain dengan tanggung jawab itu. Kami percaya Megawati bisa menjadi mesin poin utama kami, kata Hasan Duman, pelatih Manisa. Ia bahkan menambahkan bahwa tim akan membangun strategi khusus agar Megawati bisa lebih leluasa mengeksekusi bola-bola tinggi maupun cepat. Dalam simulasi pertandingan internal, Megawati terbukti sangat efisien. Hampir setiap set, ia berhasil mencetak minimal 5 poin, baik lewat serangan, servis, maupun blok. Statistik tersebut membuat staf pelatih makin yakin bahwa ia adalah kartu as tim. Namun Megawati bukan hanya soal mencetak angka. Ia juga dikenal sebagai pemain yang bisa memompa semangat tim. Saat latihan, ia sering memberi tepuk tangan keras sambil berteriak menyemangati rekannya. Kehadirannya membuat atmosfer latihan jauh lebih hidup. Fans Indonesia yang tersebar di media sosial juga ikut menghidupkan atmosfer. Mereka membuat unggahan bertagar-tagar mega di Turki dengan ribuan komentar dukungan. Beberapa bahkan berencana terbang langsung ke Turki untuk menonton pertandingan debutnya bersama Manisa BBSK. Media Turki mulai membandingkan Megawati dengan opposite lain di liga, seperti Melissa Vargas yang kini membela Fenerbahce. Meski perbandingan ini terlalu dini, kenyataannya nama Megawati sudah sejajar dengan bintang besar, setidaknya dalam hal sorotan publik. Menjelang laga kontra Altinordu, beban besar itu jelas terasa di pundak Megawati. Namun ia memilih untuk tetap tenang. Saya hanya ingin bermain sebaik mungkin, bukan untuk membuktikan apa-apa. Jika tim menang, itu yang paling penting, ujarnya dengan senyum menenangkan. Semua tanda mengarah pada satu kenyataan, Megawati akan menjadi mesin poin utama Manisa BBSK. Laga melawan Altinordu bukan hanya debutnya, tapi juga panggung untuk menunjukkan bahwa perjalanan panjang dari Indonesia, Korea, hingga Turki kini sampai pada babak yang lebih besar. Kedatangan Tanja Grober ke Manisa BBSK membawa angin segar. Pemain jangkung asal Jerman itu bukan wajah asing di dunia voli Eropa. Ia pernah membela klub papan atas Bundesliga dan tampil di beberapa kompetisi Eropa, menjadikannya salah satu middle blocker yang disegani. Kini, publik Manisa merasa beruntung karena memiliki pemain sekelasnya. Tanja memiliki postur yang menjulang, membuatnya menjadi tembok hidup di depan net. Setiap kali lawan mencoba menyerang, bloknya yang rapat selalu menghadirkan intimidasi. Para penggemar menyebutnya sebagai The Iron Wall, tembok besi yang siap menghalangi siapapun. Dalam latihan bersama Manisa, kehadiran Tanja langsung terlihat signifikan. Ia mampu membaca pola serangan lawan dengan cepat, membuat lawan internal sulit sekali melewati pertahanannya. Bahkan Megawati sendiri, yang terkenal dengan smash keras, beberapa kali terjebak oleh blok Tanja. Momen itu justru membuat chemistry mereka semakin kuat. Setelah satu kali serangannya terhenti, Megawati menghampiri Tanja dengan tawa, lalu memberi tos sambil berkata, "Blokmu benar-benar bikin frustasi." Sejak saat itu, hubungan mereka makin cair, menciptakan suasana latihan yang penuh keakraban. Pelatih Hasan Duman menganggap Tanja sebagai kepingan puzzle yang hilang. Musim lalu, kelemahan Manisa adalah lini tengah yang mudah ditembus. Dengan hadirnya Tanja, masalah itu seolah teratasi. Ia bukan hanya menghadirkan blok, tetapi juga kontribusi besar lewat quick attack yang cepat dan mematikan. Fans Manisa juga tak kalah antusias. Mereka membuat poster bergambar Tanja dengan tulisan besar, Grober Gücü, yang berarti, kekuatan Grober, dalam bahasa Turki. Poster itu sudah mulai terlihat di sudut-sudut kota Manisa menjelang laga perdana melawan Altinordu. Meski terbilang baru di Turki, Tanja cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ia belajar beberapa kata sederhana dalam bahasa Turki, seperti merhaba untuk menyapa, dan itu membuat fans semakin menyukainya. Gestur kecil itu memberi kesan bahwa ia benar-benar serius menjadi bagian dari keluarga Manisa.
Di balik sosoknya yang dingin di lapangan, Tanja dikenal ramah di luar pertandingan. Ia kerap membagikan momen kebersamaannya dengan rekan tim di media sosial. Foto latihan bareng Megawati bahkan sempat viral, menambah ekspektasi publik akan duet keduanya. Namun, tekanan besar juga menghampiri Tanja. Sebagai pemain asing, performanya selalu disorot lebih tajam. Media Turki menilai bahwa Grober harus segera menunjukkan kelasnya, agar kepercayaan klub tidak sia-sia. Tanja menyikapi itu dengan tenang, "Saya sudah terbiasa dengan tekanan. Tekanan justru membuat saya lebih kuat," katanya saat konferensi pers. Dalam beberapa uji coba sebelum liga dimulai, Tanja menjadi salah satu pemain paling konsisten. Statistik bloknya selalu tinggi, bahkan rata-rata mencapai 5 blok per laga. Angka itu cukup untuk membuktikan bahwa ia memang layak disebut sebagai senjata pertahanan utama. Kerja sama Tanja dengan setter juga berjalan mulus. Quick ball yang diluncurkan beberapa kali berhasil mengecoh lawan. Hal ini membuat variasi serangan Manisa semakin berwarna, tidak hanya bergantung pada bola tinggi untuk Megawati. Kehadiran Tanja juga memberi dampak positif pada pemain lokal. Mereka merasa lebih percaya diri karena punya sosok yang bisa diandalkan di barisan depan. "Dengan Grober, kami lebih tenang. Dia seperti pelindung di jantung pertahanan," kata salah satu rekan setimnya. Kini, semua mata tertuju pada debut resminya melawan Altinordu. Bersama Megawati, Tanja akan menjadi bagian dari duet mematikan yang diyakini bisa mengubah nasib Manisa BBSK musim ini. Pertandingan mendatang bukan sekadar laga, tapi panggung untuk menunjukkan bahwa Manisa sudah menemukan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Sejak pertama kali Megawati dan Tanja diumumkan bergabung, para penggemar langsung membayangkan bagaimana keduanya akan berpadu di lapangan. Satu dikenal sebagai mesin poin yang buas di lini serang. Sementara satunya lagi dianggap sebagai tembok baja yang sulit ditembus. Kombinasi keduanya seolah menghadirkan keseimbangan antara kekuatan dan pertahanan. Dalam sesi latihan terbuka, chemistry itu mulai terlihat. Setter Manisa beberapa kali memberi bola cepat ke Tanja, dan setelah sukses mencetak poin, Megawati datang menghampiri sambil memberi tepukan di bahu. Interaksi sederhana itu disambut riuh penonton yang datang menonton latihan. Pelatih Hasan Duman menegaskan bahwa ia ingin menjadikan Megawati dan Tanja sebagai poros utama tim. Mereka punya karakter yang berbeda, tapi bisa saling melengkapi. Megawati bermain dengan energi, sementara Tanja dengan ketenangan. "Itulah kombinasi ideal," ujarnya. Para pemain lain pun tampak mulai mengikuti ritme keduanya. Setter lebih percaya diri memainkan variasi serangan, karena tahu Megawati bisa memaksimalkan bola tinggi, sementara Tanja siap dengan quick ball. Lini sayap juga lebih berani melakukan cover, karena merasa pertahanan blok kini lebih kokoh. Suasana latihan Manisa terasa lebih hidup sejak keduanya hadir. Ada semangat baru yang menular. Bahkan pemain lokal yang biasanya terlihat canggung, kini bermain lebih lepas karena punya figur kuat untuk dijadikan teladan. Megawati sendiri mengakui bahwa ia merasa cocok dengan Tanja. Dia pemain yang tenang dan bisa mengontrol ritme. "Saya banyak belajar darinya, terutama soal kesabaran," katanya dalam sebuah wawancara singkat. Kalimat itu menegaskan bahwa chemistry tak hanya soal bola, tapi juga mentalitas. Tanja membalas dengan komentar yang tak kalah positif. Ia menyebut Megawati sebagai pemain penuh determinasi. "Energinya luar biasa, dia seperti api di dalam tim. Saya senang bisa satu tim dengannya," ucap Tanja. Ucapan itu membuat para pendukung makin yakin duet ini memang istimewa. Di luar lapangan, keduanya juga mulai akrab. Beberapa kali terlihat mereka makan malam bersama pemain lain, bahkan ikut tertawa bersama ketika ada candaan ringan. Hubungan baik di luar lapangan dipercaya akan memperkuat chemistry mereka saat pertandingan sesungguhnya. Media Turki terus mengamati perkembangan ini. Salah satu portal olahraga menulis artikel dengan judul, "Manisa temukan duet emas, api dari Asia, tembok dari Jerman." Judul itu viral dan makin membesarkan ekspektasi publik. Namun, ekspektasi tinggi tentu juga membawa tekanan. Banyak yang menilai chemistry keduanya harus langsung terlihat di pertandingan pertama. Jika gagal, kritikan akan datang bertubi-tubi. Inilah yang membuat laga melawan Altinordu terasa begitu penting. Para supporter yakin chemistry itu akan langsung terbukti. Mereka bahkan membuat chant khusus yang memadukan nama Megawati dan Tanja, berharap energi dari tribun bisa memperkuat kerja sama keduanya. Chant itu sudah mulai dipraktikkan di luar stadion saat sesi latihan. Di balik semua euforia,
pelatih Hasan Duman tetap mengingatkan tim untuk tidak larut dalam hype. Chemistry tidak bisa dibangun hanya dalam sehari. Tapi yang terpenting, mereka sudah mulai saling percaya, katanya menenangkan publik. Hari demi hari menuju laga melawan Altinordu, chemistry Megawati dan Tanja terus diasah. Kini, semua pihak tinggal menunggu, apakah kerjasama yang dinanti itu benar-benar akan muncul di saat paling dibutuhkan, atau masih butuh waktu lebih lama untuk menjadi duet yang sempurna. Altinordu mungkin bukan klub sebesar Fenerbahce atau Vakifbank, tetapi di mata Manisa BBSK, mereka selalu menjadi lawan yang merepotkan. Pertemuan kedua tim kerap berlangsung panas, penuh tensi, dan seringkali berakhir dengan drama 5 set. Inilah yang membuat laga kali ini terasa lebih dari sekadar pertandingan biasa. Sejarah pertemuan musim lalu membuktikan betapa sulitnya menundukkan Altinordu. Di kandang Manisa, pertandingan berakhir dengan kekalahan tipis 2-3. Sementara saat bertandang, Manisa kalah telak tanpa perlawanan berarti. Catatan itu menjadi luka yang ingin segera dibalas musim ini. Bagi Altinordu sendiri, melawan Manisa punya arti penting. Mereka melihat Manisa sebagai rival sepadan, tim yang sama-sama berusaha menembus papan atas. Karena itulah setiap duel selalu dimainkan dengan gengsi tinggi, diiringi mentalitas tidak boleh kalah. Menjelang pertandingan, Kapten Altinordu memberikan pernyataan menohok. Kami mendengar hype tentang pemain baru Manisa, tapi kami tidak gentar. Biarkan saja mereka bermimpi besar, di lapangan semua akan terbukti, katanya dengan senyum penuh percaya diri. Ucapan itu sontak memanaskan suasana. Fans Manisa membalas dengan berbagai komentar di media sosial, menegaskan bahwa tim mereka kini berbeda. Mereka punya Megawati dan Tanja, duet baru yang disebut-sebut akan menjadi mimpi buruk bagi semua lawan. Pelatih Hasan Duman menyadari atmosfer rivalitas ini. Ia menekankan pada para pemain agar tidak terpancing dengan perang kata. Kita buktikan lewat permainan, bukan ucapan, tegasnya. Kalimat itu menjadi pegangan bagi seluruh skuad jelang laga. Di sisi lain, Altinordu menyiapkan strategi khusus. Mereka tahu kekuatan Megawati di sektor opposite akan menjadi ancaman, sehingga blok ganda diprediksi akan selalu diarahkan ke arahnya. Untuk Tanja, mereka sudah mewaspadai quick attack yang bisa memecah pertahanan. Atmosfer panas juga terasa di tribun. Tiket tanding habis terjual, dengan kabar bahwa sebagian besar kursi sudah dipesan oleh fans Manisa. Namun Altinordu yang datang dengan supporter setia juga bertekad memberi warna merah di sudut-sudut stadion. Suasana bising sudah bisa dibayangkan sejak peluit pertama. Rivalitas ini bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga soal harga diri. Manisa ingin membuktikan bahwa mereka sudah berkembang dengan skuad baru. Altinordu ingin menunjukkan bahwa mereka tetap lebih kuat, meski lawan mendatangkan bintang-bintang asing. Media Turki menambahkan bumbu panas dengan headline provokatif, Manisa vs Altinordu, duet baru hadapi tembok lama. Artikel itu menggambarkan bagaimana pertarungan ini bukan sekadar fisik, tapi juga mental. Siapa yang lebih siap, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Di ruang latihan, Megawati terlihat semakin serius. Ia tahu lawan akan fokus menjaganya, tapi justru itu menjadi motivasi lebih. Kalau mereka menutup jalan saya, ada Tanja. Kalau mereka menutup Tanja, saya akan tembus. Kami punya banyak cara, ucapnya singkat. Sementara itu, Tanja menegaskan bahwa rivalitas ini hanya akan membuat tim semakin solid. Saya suka pertandingan dengan atmosfer panas. Itu membuat adrenalin saya naik, katanya dengan senyum tipis. Kata-kata itu disambut sorakan kecil dari supporter yang hadir. Dengan segala catatan masa lalu, provokasi, dan ekspektasi tinggi, laga melawan Altinordu dipastikan akan menjadi salah satu duel paling sengit di awal musim. Bagi Manisa, ini adalah kesempatan emas untuk membalas dendam, membungkam kritik, sekaligus membuktikan bahwa era baru sudah dimulai. Federasi Voli Turki akhirnya merilis jadwal resmi laga Manisa BBSK kontra Altinordu. Pertandingan akan berlangsung pada Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025 pukul 19 waktu Turki atau pukul 23 waktu Indonesia Barat di Manisa Muradiyespor Salonu. Begitu pengumuman keluar, euforia langsung terasa di kalangan supporter. Jadwal itu seolah menandai awal babak baru bagi klub kecil yang kini jadi sorotan besar. Tak butuh waktu lama, tiket pertandingan pun ludes hanya dalam hitungan jam. Bahkan situs penjualan online sempat mengalami gangguan karena banyaknya fans yang mengakses secara bersamaan.
Beberapa orang mengaku rela membeli dengan harga 2 kali lipat dari calo demi bisa menyaksikan debut Megawati dan Tanja. Secara langsung, suasana di sekitar stadion mulai dipoles sejak jauh hari. Pihak panitia menghiasi dinding dengan spanduk raksasa bertuliskan, "Era baru dimulai," dengan wajah Megawati dan Tanja terpampang jelas di samping logo Manisa BBSK. Pemandangan itu membuat siapa saja yang lewat merasa pertandingan ini bukan pertandingan biasa. Stasiun televisi nasional Turki pun ikut melirik. Mereka menempatkan laga ini dalam jadwal siaran langsung, sebuah hal langka bagi klub sekelas Manisa. Biasanya hanya pertandingan tim besar yang mendapat jatah tayangan prime time. Namun popularitas Megawati membuat semuanya berubah. Di Indonesia, kabar jadwal ini langsung menyebar cepat. Fans voli tanah air menandai kalender mereka, bahkan beberapa komunitas menggelar nonton bareng. Bagi mereka, momen debut Megawati di Turki adalah sejarah yang wajib disaksikan bersama. Para pemain Manisa merasakan getaran atmosfer itu. Jadwal resmi yang sudah dirilis seolah menjadi pengingat bahwa waktu persiapan semakin sempit. Hasan Duman meramu latihan lebih intens, memperbanyak simulasi permainan agar para pemain terbiasa menghadapi tekanan pertandingan sebenarnya. Megawati terlihat semakin fokus. Ia tahu, jadwal ini adalah titik awal untuk membuktikan kapasitasnya di mata publik Turki. Tanggal itu akan jadi hari penting. Saya akan pastikan kami memberi pertandingan terbaik, ujarnya dengan mantap kepada media. Tanja juga menunjukkan rasa antusias yang sama. Ia bahkan sempat mengunggah poster jadwal resmi di akun Instagram pribadinya dengan caption singkat "Ready". Ribuan komentar dukungan pun membanjiri unggahan tersebut, menandakan bahwa publik menaruh harapan besar padanya. Sementara itu, Altinordu tak kalah serius mempersiapkan diri. Mereka tahu Manisa sedang dalam sorotan, dan justru ingin menjadikan jadwal ini sebagai momen untuk merusak pesta. "Kami akan buktikan, popularitas bukan segalanya. Yang penting adalah hasil di lapangan," kata pelatih Altinordu dengan nada menantang. Hari demi hari menjelang pertandingan, persiapan stadion makin intens. Panitia memastikan pencahayaan, kursi penonton, hingga sistem suara bekerja sempurna. Mereka sadar, laga ini akan disaksikan ribuan pasang mata langsung dan jutaan lainnya melalui siaran televisi. Di kota Manisa, banyak kafe sudah memasang poster jadwal pertandingan di depan toko mereka. Beberapa bahkan menyiapkan layar besar untuk nobar. Ini pertama kalinya dalam sejarah, pertandingan Manisa BBSK begitu ditunggu-tunggu seluruh kota. Bagi pemain lokal Manisa, jadwal resmi ini adalah motivasi tambahan. Mereka merasa terhormat bisa tampil dalam laga yang diprediksi jadi salah satu pertandingan paling bersejarah bagi klub. "Kami tidak boleh mengecewakan penonton," kata salah satu outside hitter muda Manisa dengan penuh semangat. Kini, semua perhatian tertuju pada tanggal itu. Tanggal 31 Agustus tahun 2025 bukan sekadar jadwal pertandingan, melainkan momentum yang akan menentukan arah perjalanan Manisa BBSK musim ini. Apakah debut Megawati dan Tanja akan jadi awal manis yang mengubah peta persaingan, atau justru menjadi ujian berat yang penuh pelajaran berharga? Gelombang dukungan untuk Manisa BBSK kian hari semakin membesar. Para supporter yang sebelumnya hanya sebatas komunitas kecil kini berubah menjadi kekuatan besar yang mendominasi media sosial. Kehadiran Megawati dan Tanja telah menyulut semangat baru, membuat mereka yakin bahwa musim ini akan berbeda dari sebelumnya. Di jalan-jalan utama kota, mural bergambar Megawati tengah melakukan smash mulai bermunculan. Di sampingnya, ada gambar Tanja dengan tangan terangkat siap melakukan blok. Mural itu menjadi simbol harapan masyarakat Manisa, seakan berkata bahwa duet baru ini adalah jawaban bagi mimpi lama yang belum terwujud. Para supporter menyusun rencana besar. Untuk laga kontra Altinordu, mereka akan mengenakan kostum serba biru, warna kebanggaan Manisa, dan membawa bendera raksasa bertuliskan, "Biska Zanachagis." Yang artinya, "Kami akan menang." Bagi mereka, ini bukan sekadar pertandingan, melainkan pesta kebangkitan. Di media sosial, tagar-tagar Megagrober kembali ramai digunakan. Fans membagikan video kompilasi latihan Megawati dan Tanja, disertai kalimat penuh optimisme. "Lawan boleh siapa saja, tapi dengan mereka berdua, kami percaya kemenangan ada di depan mata," tulis salah satu akun fanbase. Kebangkitan dukungan ini membuat atmosfer klub terasa berbeda. Para pemain lokal yang sebelumnya jarang mendapat sorakan kini merasakan euforia luar biasa setiap kali latihan terbuka.
Rasanya seperti menjadi bagian dari sesuatu yang besar, ucap salah satu libero muda Manisa dengan mata berbinar. Beberapa fans bahkan rela menempuh perjalanan jauh dari kota lain untuk hadir langsung. Ada keluarga yang membawa anak-anak mereka, berharap bisa menyaksikan Megawati dan Tanja dengan mata kepala sendiri. Bagi banyak orang, momen ini adalah sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Dukungan juga datang dari komunitas voli Indonesia. Mereka membanjiri kolom komentar akun resmi Manisa dengan doa dan semangat. Bahkan ada spanduk dari Indonesia yang rencananya akan dibentangkan di tribun, bertuliskan, dari Nusantara untuk Mega. Kehangatan lintas negara itu membuat klub merasa semakin istimewa. Pelatih Hasan Duman menyadari betapa besarnya harapan supporter. Dalam salah satu wawancara, ia menegaskan bahwa dukungan itu adalah energi tambahan. Kami bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada kami, katanya. Megawati sendiri merespons dukungan fans dengan rendah hati. Saya melihat begitu banyak cinta dari mereka. Itu membuat saya semakin ingin memberikan yang terbaik, ucapnya. Sementara Tanja menambahkan, fans di sini punya energi luar biasa. Mereka memberi alasan tambahan untuk selalu berjuang. Di tribun, supporter tengah menyiapkan yel-yel khusus yang akan diperdengarkan begitu Megawati melakukan smash pertama. Suara ribuan orang bersatu akan menciptakan atmosfer yang tak pernah terjadi sebelumnya di Manisa Muradiye Sport Salonu. Bagi warga Manisa, pertandingan ini juga lebih dari sekadar olahraga. Ini adalah kebanggaan kota, momen di mana nama Manisa muncul sejajar dengan klub-klub besar lain di Turki. Kami ingin dunia tahu, Manisa juga bisa, kata salah satu tokoh supporter dengan penuh keyakinan. Rasa optimisme itu begitu kuat, seakan tak ada yang bisa meruntuhkan. Meski tahu Altinordu adalah lawan tangguh, para fans tetap percaya kemenangan ada di tangan. Harapan mereka sederhana, melihat Megawati dan Tanja benar-benar menunjukkan duet mematikan yang dijanjikan. Dan kini, dengan segala persiapan, yel-yel, mural, serta doa yang dipanjatkan, supporter Manisa hanya menunggu satu hal, saat peluit pertama berbunyi, dan mimpi yang selama ini hanya jadi bayangan, akhirnya bisa mereka saksikan langsung di depan mata. Hari pertandingan melawan Altinordu akhirnya tiba. Sejak pagi, jalanan menuju Manisa Muradiye Sport Salonu sudah dipadati supporter. Warna biru kebanggaan Manisa mendominasi, dengan spanduk besar bertuliskan, Mega dan Grober, Our Hope, Our Future. Atmosfer kota benar-benar berubah menjadi festival. Di ruang ganti, suasana tegang bercampur antusiasme. Megawati duduk sambil merapikan hijabnya, sementara Tanja memeriksa ulang perban di lututnya. Keduanya saling menatap dan tersenyum tipis. Tanpa kata, mereka tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Pelatih Hasan Duman memberikan instruksi terakhir dengan suara mantap. Ingat, ini bukan hanya pertandingan. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa melawan siapa pun. Mega, Tanja, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Semua pemain mengangguk penuh keyakinan. Saat keluar dari lorong menuju lapangan, gemuruh supporter langsung meledak. Tribun penuh sesak, dan yel-yel menggema begitu keras hingga membuat udara bergetar. Spanduk raksasa dibentangkan, wajah Megawati di sisi kiri, wajah Tanja di sisi kanan, dengan tulisan, Power of Manisa. Megawati tampak sedikit terkejut melihat begitu banyak bendera Indonesia di antara kerumunan. Ia mengangkat tangan, memberi salam, dan mendapat sorakan panjang. Sementara Tanja mengangkat kepalan tangan ke udara, membuat tribun semakin histeris. Begitu pemanasan dimulai, semua mata tertuju pada keduanya. Megawati menunjukkan kecepatan smash yang mematikan, sementara Tanja memperlihatkan blok kokoh yang membuat penonton bertepuk kagum. Seakan latihan sederhana itu saja sudah jadi tontonan luar biasa. Kapten Altinordu terlihat berusaha menjaga wibawa timnya, namun bahkan ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Semua sorotan, kamera, dan sorakan hanya terpusat pada dua pemain baru Manisa itu. Sepertinya mereka sudah jadi bintang sebelum pertandingan dimulai, gumamnya pelan. Ketika lagu kebangsaan Turki dikumandangkan, para pemain berdiri tegap. Megawati menunduk hikmat, sementara kamera televisi menangkap ekspresinya. Bagi banyak orang, momen itu terasa simbolis. Seorang pevoli berhijab dari Indonesia kini berdiri di panggung besar voli Turki. Peluit tanda pertandingan segera dimulai terdengar. Bola pertama diangkat, dan permainan berlangsung cepat. Megawati langsung mendapat kesempatan melakukan smash perdana.
Supporter pun menahan napas, menunggu apakah pukulan itu benar-benar sekuat yang dibicarakan media. Dengan lompatan tinggi, Megawati mengayunkan tangan kanannya. Bola meluncur deras, menghantam lantai lapangan lawan tanpa mampu dibendung. Stadion pun bergemuruh, sorakan, Mega. Mega, mengguncang seisi arena. Itu adalah pernyataan keras bahwa era baru Manisa telah dimulai. Tak lama kemudian, giliran Tanja Grober menunjukkan kelasnya. Ia memblok smash keras pemain Altinordu dengan sempurna, membuat bola jatuh kembali ke area lawan. 2 poin beruntun itu membuat tribun semakin liar, para fans berdiri sambil bernyanyi. Duet Megawati dan Tanja benar-benar terlihat seperti harmoni sempurna, satu menghantam, satu menghalangi. Setiap momen yang melibatkan mereka membuat stadion berguncang. Lawan pun mulai tampak goyah, kehilangan konsentrasi menghadapi tekanan luar biasa dari atmosfer pertandingan. Dan malam itu, di hadapan ribuan pasang mata, duet bersejarah akhirnya lahir. Megawati Hangestri dan Tanja Grober bukan hanya bermain sebagai rekan setim, tapi sebagai simbol harapan baru. Manisa BBSK resmi memasuki babak baru dalam sejarahnya, dengan keyakinan bahwa mimpi besar mereka kini bukan lagi mustahil.